Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Ayulandari, NPM 72021373. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil resum pertemuan ke-11 tentang pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Pajak tersebut adalah pajak atas penghasilan, gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. Wajib pajak penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yang pertama pejabat negara, yang kedua PNS, 3 pegawai, 4 pegawai tetap, 5 pegawai dengan status PPLN, ke-6 tenaga lepas, kemudian yang ke-7 penerima pensiun, 8 penerima honorarium, dan yang terakhir penerima upah. Bukan wajib pajak pas PPh pasal 21, yang pertama pejabat perwakilan diplomatik atau dan konsulat. Yang pertama bukan WNI, tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Kemudian yang terakhir, negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Kedua, ada pejabat perwakilan organisasi internasional, bukan WNI, tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Subjek pajak PPh 21. Pertama, pegawai. Kedua, penerima pensiun. Ketiga, penerima honorarium. Keempat, penerima upah. Dan yang kelima, orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dari pemotong pajak. Kemudian ada pengecualian subjek pajak. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka, dengan syarat bukan WNI. Kemudian yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional. Hak dan kewajiban subjek pajak. Pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotongan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak. Kemudian yang kedua, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, apabila WP menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotongan pajak. Kemudian objek pajak PPh pasal 21. 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai penerima pensiun secara teratur berupa gaji, pensiun bulanan, upah, honorarium, dan tunjangan. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai penerima pensiun secara tidak teratur. Kemudian yang ketiga, upah harian. Keempat, uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon sehubungan dengan PHK.
Yang kelima, gaji. Dan yang keenam, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya. Kemudian yang ketujuh, honorarium. Kemudian ada pengecualian objek pajak PPh pasal 21. Pertama, pembayaran asuransi dari perusahaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna. Kemudian yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang ketiga, iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Kemudian yang keempat, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang kelima, kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemerintah. Keenam, zakat yang diterima oleh OP yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah. Kemudian pemotongan PPh pasal 21. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai bukan pegawai. Yang ketiga, bendaharawan, yang kedua bendaharawan pemerintah, kemudian dana pensiun, badan penyelenggara jam sostek, dan badan lain. Kemudian yang keempat, perusahaan, badan, BUT. Kemudian yang kelima, pers. Yang keenam, yayasan. Atau yang ketujuh, perusahaan. Yang kedelapan, penyelenggara kegiatan. Kemudian hak dan kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21. Kewajiban pemotong pajak. Pertama, mendaftarkan diri, kemudian menghitung, memotong dan menyetorkan pajak, kemudian menghitung kembali PPh pasal 21 yang terutang, kemudian mengisi, menandatangani penyampaian SPT. Dikecualikan SBG pemotongan pajak. 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Organisasi internasional seperti IMF, ILO. Kemudian tarif pajak penghasilan pasal 21. Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 Undang-Undang PPh. Kemudian biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto. Kemudian biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan menerima dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto. Kemudian tarif pajak dan penerapannya. Yang pertama, tarif pasal 17 Undang-Undang PPh ditetapkan atas PKP. Kemudian tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas penghasilan bruto. Kemudian yang ketiga, tarif 15% diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian yang keempat, tarif 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi 132.000 per hari tetapi tidak melebihi 1.320.000 dalam 1 bulan takwin dan tidak dibayarkan secara bulanan. Kemudian tarif PPh 21 final. Uang pesangon, uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dipotong PPh bersifat final. Kemudian tarif 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima pejabat negara, PNS,
anggota TNI atau Polri. Kemudian yang ketiga, hadiah dan penghargaan perlombaan dipungut BPH final sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Kemudian yang terakhir, honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi dipungut BPH final 5% dan jumlah bruto. Kemudian terakhir, saat terutang, pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai pemotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat Undang-Undang PPh tersebut terutang pada akhir bulan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.